Perkenalkan, nama saya Inka Aulia Safira dari kelas 10 Pemasaran 2. Mana pengertian kesehatan mental, apa itu kesehatan mental, terus penyebab terjadinya gangguan kesehatan mental, faktor yang mempengaruhi kesehatan mental, dan masih banyak lagi tentang bagaimana gangguan mental itu dapat terjadi dan bagaimana juga cara mengatasi gangguan mental. Ya, tepuk tangan ya. Ya. Beberapa penyebab gangguan mental itu bisa terjadi karena stres, terlalu banyak pikiran, atau tekanan dari lingkungan terdekat atau sekolah. Enggak, maksudnya kayak lingkungan pertemanan gitu, lingkungan sosialnya. Kalau tekanan dari sekolah itu apa sih Mbak? Misalnya guru banyak tugas gitu. Hah? Banyak proyek? Banyak proyek, banyak tugas. Berarti pengennya gimana? Nggak ada tugas, nggak ada proyek. Padahal sudah saya sampaikan kemarin ya. Apa itu NEET? NEET. Apa itu? Nuts, Education, Employment, and Training. Nggak sekolah, nggak kerja, maunya apa gitu. Loh, kalau kalian di sini nggak ngapa-ngapain, nggak ngerjakan tugas, nggak bikin project, terus mau apa? Nggak dapat keterampilan, nggak dapat pengetahuan, ya? Ya tetap ada ya, ada yang dipelajari di sini, ada, tapi dengan ini ya, dengan sesuai dengan progres ya, progres dari mulai nggak bisa menjadi bisa, kemudian bisa gitu ya. Jadi bukan berarti kalian di sini nggak ada apa-apa ya. Apa bedanya dengan yang nggak sekolah? Sama aja ya. Kamu sekolah di sini tertekan Mbak? Ya mesti, kalau namanya sekolah itu kan mesti ada tugasnya, ada proyeknya. Jadi kalau emang sekolah itu dikasih tugas, ya itu sudah wajar menjadi, namanya sekolah kan belajar. Kalau kita nggak dikasih tugas, gimana kita belajar dan gimana kita akan tahu tentang hal yang belum pernah kita tahu. Ya, jadi seperti itu ya semuanya ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa, tanyakan ke gurunya. Yang penting adalah kalian sehat mental, sehat jiwa raganya ya. Jadi tidak ada guru yang misalnya memaksa kalian padahal sakit, kalian dipaksa ya. Sakit bilang aja ya. Yang penting Anda sehat dulu baru bisa mengerjakan tugas dan proyek. Jadi apa yang disampaikan guru dalam bentuk latihan, kemudian tugas-tugas atau proyek itu adalah untuk memberikan bekal kepada kalian, gitu ya. Jadi pengennya sekolah apa enggak sekolah? Sekolah. Pengen tugas apa enggak ada tugas? Dua-duanya. Jadi gitu ya, paham ya? Oke, sekarang kelas 11. Kemarin menganalisis tentang dunia kerja dan dipresentasikan. Isi dari yang dianalisis itu ada pengertian dari pabrik itu sendiri, PT-nya, terus setelah itu job desk-nya, terus setelah itu fasilitas yang didapatkan, kemudian ada sejarah dan pengalaman yang bisa didapatkan. Perkenalkan, nama saya Devi Limatuzwana dari kelas 11 DPP 2. Panggilannya Devi. Perkenalkan, nama saya Elania Aisyah dari 11 DPP 2, biasa dipanggil Elan. Mbak Devi sama Mbak Elan dari kelas 11 DPP 2 ya. Tadi sudah disampaikan kemarin materinya adalah potensi di dunia kerja. Apa sih perasaanmu ketika kamu mendapatkan materi kemarin itu, kemudian kamu kan diminta untuk membuat
apa kemarin PPT terkait dengan itu. Kamu perasaanmu seperti apa? Apa kamu punya ada kesulitan atau kamu merasa senang sekali dengan mendapatkan materi itu atau bagaimana? Silakan. Kalau perasaannya ya senang karena jadi lebih tahu tentang suatu perusahaan gitu. Kalau saya sendiri lebih ke penasaran. Jadi karena itu kan nggak semuanya bisa dipelajari, apalagi di pelajaran akademik itu kan nggak ada. Jadi pas P5 itu kita bisa tahu apa sih yang ada di PT itu dan bagaimana caranya gitu. Baik. Ini saya pengen tanya nih, siapa yang kita kan temanya kepekerjaan ya. Misalnya nih besok kalian kerja. Siapa yang sudah siap bekerja besok? Angkat tangan. Enggak ada yang siap ya. Ada yang siap? Nah, yang dibutuhkan di dunia kerja itu apa sih? Siap? Mental. Mental yang gimana? Mental yang kuat. Siap? Tahan banting. Kalau menurut Mbak Devi gimana Mbak? Kamu siap nggak misalnya besok kerja gitu dengan kemampuan kamu selama ini dari mulai kelas 10-11, kemudian kamu di jurusan program kalian di sana ya, siap nggak misalnya kamu besok kerja di garment gitu? Insya Allah siap. Ya. Elan. Belum Mbak. Ya bagus ya, tepuk tangan untuk Mbak Elan sama Mbak Devi. Jadi apapun kalian setelah lulus dari SMK 1 Kendal, itu kan diharapkan kalian punya kemampuan ya. Anda mau bekerja silakan, mau melanjutkan seperti Elan ya silakan, mau berwirausaha juga silakan. Tapi yang terpenting siapkan ya, siapkan bekalnya sekarang ini, baik itu keterampilan ya kan, kompetensi maupun apa? Mental ya, termasuk perilaku ya, perilaku atau soft skill. Jadi itu yang diperlukan. Jadi P5 itu yang kelas 11 itu dimensinya kan yang pertama gotong royong ya, yang kedua apa? Critical thinking ya, bernalar kritis, yang ketiga kreatif. Nah itu yang perlu Anda tingkatkan ya. Jadi seperti itu ya. Terima kasih kepada perwakilan dari kelas 10 dan kelas 11 bisa kembali tempat, dan saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.